Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan tentang musik. Apa itu musik? Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Nah, alat musik yang pertama kali ditemukan itu ada di kitab Kejadian 4 ayat 21, yang kemudian disebut sebagai bapak orang yang memainkan kecapi dan suling. Bapak ini ialah Yubal. Yubal itu kalau dibilang bapak orang yang memainkan kecapi, itu bisa dibilang itu masternya lah. Orang yang jago dalam bermain musik itu Yubal. Ini yang pertama kali itu Yubal manusia. Dan waktu itu kan belum ada listrik ya, jadi itu kalau kecapi itu kan dia itu pasti kayunya bagus punya. Dan saya masih bingung itu senarnya itu kan dari kawat. Nah itu kan pasti belum ada pabrik besi untuk bikin senar gitar gitu. Nah, waktu saya baca Alkitab tahunan, ada ayat yang menarik tentang nada. Itu hal menarik buat saya tuh. Yaitu di kitab 1 Tawarik 15 ayat 21. Begini firman Tuhan: sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Nah ini saya menarik, nada 8 nada ya. Kalau 8 nada kalau di sekarang itu do rendah sampai do tinggi ya. Nah, jenis musik ini ada beberapa yang sudah terbentuk, yaitu terdiri dari musik pop, klasik, R&B, jazz, rock, blues, reggae, dangdut, dan oriental. Musik klasik itu berasal dari Eropa. Musik pop, jenis musik pop yaitu berasal dari bentuknya modernnya Amerika Serikat dan Inggris itu di tahun 1950-an. Musik R&B atau disebut rhythm and blues. R-nya itu rhythm, B-nya itu blues. Jenis ini dihasilkan dari perpaduan musik jazz, blues, gospel, dan pop. Musik R&B diperkenalkan oleh masyarakat Afrika pada tahun 1940-an. Musik ini mudah diterima banyak kalangan karena memang easy listening atau mudah didengar. Lalu jenis musik jazz. Jazz adalah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada abad ke-20-an dengan akar-akar dari musik Afrika dan Eropa. Jadi ada gabungan negara Afrika dan Eropa itu digabung, dibentuklah musik jazz. Nah, diperkenalkan di Amerika. Musik jazz banyak menggunakan gitar, alat musiknya gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Elemen penting dalam jazz adalah blue note. Nah, itu kalau di sekolah musik itu ada teorinya tentang not ya, tentang jazz itu ada. Di blues biasanya, kalau blues itu di blues. Improvisasi, polyrhythm, sinkopasi, dan shuffle note. Nah, itu jenis musik jazz berasal dari Amerika Serikat. Nah, musik rock itu dasarnya dari rock and roll yang berasal dari Amerika. Selama akhir 1940-an dan awal 1950-an itu ditemukan musik rock.
di negara Amerika. Reggae. Reggae adalah satu aliran musik yang awalnya dikembangkan di Jamaika, negara yang akhir era 60-an. Sekalipun kerap digunakan secara luas untuk menyebut hampir segala jenis musik Jamaika. Istilah reggae tepatnya merujuk pada gaya musik khusus yang muncul mengikuti perkembangan ska dan rocksteady. Nah, kalau ska itu biasanya tuh di albumnya Giving My Best itu pernah. Terus di albumnya Frankie Siombing itu dia pakai jenis musik lagu rohani. Dan ada beberapa juga lagu rohani yang dibuat ska juga. Kalau rocksteady agak sedikit lah, nggak banyak. Lalu jenis musik dangdut. Nah, dangdut merupakan salah satu dari genre musik populer tradisional. Nah, tradisional Indonesia yang khususnya memiliki unsur-unsur Hindustani atau India, Melayu, Arab. Dangdut bercirikan dentuman tabla. Tabla itu jenis musik dari perkusinya India tuh namanya tabla. Dan gendang. Dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, inilah asal terciptanya dangdut. Ya, dari Indonesia, India, Arab, Timur Tengah. Lalu ada musik oriental. Nah, musik oriental ini dia di Asia. Itu berkembang di Asia Timur. Itu lahirnya musik oriental itu berasal dari negara Jepang, Korea, China. Nah, waktu saya belajar jenis musik Mandarin, itu ada satu not yang nggak dipakai di China. Itu ada satu not yang nggak dipakai itu not keempatnya. Jadi kalau do re mi itu do re mi fa. Nah, fa-nya mereka nggak pakai karena menurut mereka itu 4 itu adalah mati. Jadi makanya kalau belajar musik tentang Mandarin tuh kan biasa pengen pentatonik. Kalau pentatonik kalau di sekolah musik itu not 4-4-nya nggak boleh ditekan biasanya, karena tuh yang saya belajar dari guru saya tentang jenis musik dari oriental ya biasanya. Nah, semua jenis musik ini bisa didengar di beberapa tempat juga, seperti contoh ya di mall. Nah, kalau bapak ibu lagi belanja lihat-lihat barang itu kan tidak sadar itu ada jenis musik yang supaya kita tuh milihnya tenang gitu kan, lihat-lihat barangnya enak gitu kan. Di kalau supermarket itu kan suasananya kan nggak bisa kayak pasar tradisional ya. Ini kan kalau supermarket itu kan dia tenang, udah gitu dikasih lihat musik yang klasik biasanya, klasik atau musik juga musik jenis ballad itu musik yang temponya lambat. Nah, selain di supermarket juga ada di mall ya kan. Kalau kita keliling mall suka ada lagu kan, lihat-lihat barang gitu. Terus tempat makan ya kan, kadang-kadang. Nah, saya pernah waktu saya kerja itu setahun sekali tuh ada kantor saya ada makan-makan. Nah, kalau makan itu di suatu restoran itu kan ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamar itu ada TV sama decoder untuk nyanyi karaoke. Nah, kayak gitu juga musik-musik itu kan dalam itu kan banyak jenis musik juga itu kan. Kadang ada musik Mandarin, musik Barat, ya kan, Indonesia. Di kantor-kantor juga ada acara-acara kayak pernikahan. Kalau pernikahan kan biasanya itu main musiknya yang romantis, romance ya. Terus ada juga kadang kalau syukuran juga kita nyanyi gitu kan. Syukuran rumah, ulang tahun ya kan. Bahkan di kedukaan juga pakai alat musik, pakai musik juga. Nah, musik ini secara medis musik juga digunakan untuk terapi loh, yaitu terapi otak dan relaksasi. Terapi otak itu tujuannya untuk meningkatkan daya ingat dan menstabilkan emosi. Musik relaksasi untuk menghilangkan stres dan kesedihan. Bisa didengar di YouTube, itu YouTube ada.
Bahkan musik buat tidur pun juga ada di YouTube. Makanya orang kan kadang-kadang kalau lagi mentok ya kan, lagi kayak misalnya saya nih, misalnya kan kalau cari bahan lagi mentok, terus akhirnya saya setel musik. Jadi di itu lagi maksudnya biar otot-ototnya juga biar tenang, stabil lah, emosi biar stabil ya. Jadi biar relaksasi ya. Ya sejenis itulah ya kan. Musik itu juga bisa bikin orang nangis. Ya, bahkan kalau di film-film itu kan kalau kita nonton romance ya kan, kadang karena lagu-lagunya bikin orang sedih, kita juga ikut sedih. Kadang kalau film horor, film serem, nah itu udah gambarnya udah serem, terus jenis musiknya juga lebih tambah serem lagi. Nah, musik itu menguasai juga situasi juga, kondisi. Nah, kalau secara medis, telinga kiri akan lebih baik menangkap suara musik dan lagu. Karena telinga kiri bekerja sama dengan otak kanan yang menonjolkan sisi emosi, kreativitas, imajinasi, dan juga seni. Nah, jadi kalau dalam ibadah, kalau musik itu kita tuh sedang masuk dimensinya Allah. Ya kan? Kalau dimensinya Allah itu bisa kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita bisa dengar Tuhan berbicara. Apalagi kalau musik itu, nyanyian itu kata-katanya itu menguatkan kita. Kalau kita lagi sedih, punya masalah, beban berat. Nah, dengan musik itu, apalagi ditambah kata-katanya menguatkan, musik itu bisa memulihkan saudara, menyembuhkan, dan secara medis juga. Musik itu bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Menyembah Allah dalam nyanyian adalah suatu bentuk pelayanan kepada Dia. Di 1 Tawarik 6 ayat 32. Tetapi menyembah Allah dalam bermain musik juga bisa. Ada satu ayat lagi, 1 Tawarik 23 ayat 5. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan pujian-pujian, kata Daud. Jadi kesimpulan saya, musik berasal dari Allah. Kenapa berasal dari Allah? Karena Allah suka musik. Kalau Allah suka musik, maka kita manusia ciptaan Tuhan yang berharga, punya jiwa musik. Dan saya bersyukur Tuhan sudah taruh saya bermain musik yang Tuhan percayakan sampai sekarang. Makanya saya kalau dalam pelayanan, saya kalau sudah pegang alat musik, itu saya sudah masuk dimensinya Allah gitu. Nah, tinggal saya waktu saya bermainkan, kadang saya main melodi, itu yang saya bisa sampaikan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa melalui melodi juga. Bukan nggak harus kata-kata dari mulut kita. Kalau secara pribadi saya bermain musik, saya juga bisa menyampaikan keagungan Tuhan itu melalui melodi saya juga bisa. Makanya saya pernah pengalaman bedanya. Saya pernah bermain musik di pernikahan sama di gereja jauh. Kalau kita main sekuler, itu jenisnya sekuler di luar gereja, itu cuma menghibur orang dan setelah selesai udah selesai. Tapi kalau dalam pelayanan itu dalam gereja, kita dalam puji-pujian, dalam ibadah, jauh lebih
menikmati hadirat Tuhan, kepuasan kita, urapan Tuhan, jamahan Tuhan. Semua ada di situ. Nah, makanya kenapa kesimpulan saya itu musik berasal dari Allah. Karena Allah suka musik. Allah suka musik. Yesus pun juga sebelum jalan juga pernah ada ayatnya tuh dia sempat nyanyi-nyanyi juga. Nah, buat pagi hari ini inilah renungan dan sekaligus pengetahuan tentang musik. Biarlah dapat memberkati pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang musik yang saya sampaikan. Biarlah dapat memberkati Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan ini dapat memberkati Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati renungan pagi hari ini sekaligus pengetahuan tentang musik Tuhan. Biarlah kami masuk dimensinya Allah melalui musik dan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan renungan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.